kalian semua? Pasti baik aja kan semua? Nah, minggu ini ada yang berbeda karena minggu ini kita bertiga akan nemenin kalian untuk ibadah live streaming di YouTube. Yeay. Aku harap kabar dan kesehatan kalian selalu baik-baik dan sehat-sehat ya semuanya di rumah. Untuk membuka kebaktian kita pada hari ini, mari kita angkat satu pemujian. Terima sukacita surga. Tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu.
Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak remaja yang dikasihi Tuhan? Semua sehat? Puji Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dalam situasi yang sekarang ini. Kita juga bersyukur masih bisa beribadah. Saudara, walaupun mungkin ibadah kita masih dengan secara online, tapi kita bersyukur gereja-gereja masih bisa beribadah, jemaat Tuhan masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Khususnya anak-anak remaja begitu antusias datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bisa melayani firman Tuhan pada ibadah remaja pagi menjelang siang hari. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau datang satukan hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kami tetap menjalani seluruh aktivitas kami Tuhan. Bahkan hari ini kami bersyukur kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan kuat dan gagah hamba-Mu, tapi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita bersama-sama renungkan pagi hari ini adalah tentang stand firm, take action. Stand firm, take action. Berdiri teguh dan bertindak. Saudara, berdiri teguh dan bertindak. Banyak orang yang hanya berdiri teguh tapi tidak bertindak. Ya, karena itu kita diinginkan dalam situasi ini apa yang harus kita lakukan? Ya, kita berdiri teguh dan bertindak. Firman Tuhan terambil dalam Daniel pasal 11. Daniel pasal 11 ayatnya yang ke-32. Daniel pasal 11 ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan dalam Daniel pasal 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, dalam ayat ini terdapat upaya pihak tertentu untuk membujuk, ya, dan tujuan bujuk rayu ini adalah membuat korban sampai murtad, saudara. Ya, jadi kita perlu berhati-hati di dalam situasi sekarang ini. Ada banyak bujukan, ya, ada banyak janji yang diberikan, saudara. Tapi kita tidak tahu apakah janji itu benar, ya, atau itu justru hanya sekedar janji yang tidak bisa membuat kita percaya dengan semua janji tersebut. Justru itu mungkin bujukan, ya, yang membuat kita harus berhati-hati, saudara. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua negara yang sedang berperang. Dalam Daniel pasal 11 ayat 32 ini, saudara, kita lihat yaitu adalah Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Jadi ada dua kubu yang sedang berperang, yaitu Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan, yang dibenangkan oleh Raja Negeri Utara, yang disimbolkan atau yang bisa dilambangkan itu adalah sebagai negara kerajaan Romawi. Jadi Raja Negeri Utara, yaitu kerajaan Romawi, membujuk orang supaya murtad. Orang-orang yang ada di situ supaya murtad, ya. Tapi di sini dikatakan bahwa kalau orang yang mengenal Allah, saudara, orang yang mengenal Allah tidak menjadi korban. Jadi penting di sini adalah, saudara, kita mengenal Allah kita. Bukan hanya tahu, saudara. Saudara, beda tahu dan mengenal. Saudara bisa tahu tentang Yesus. Dari mana? Ya, dari cerita orang lain. Dari mana saudara bisa tahu? Tapi kalau saudara mengenal, saudara tidak cukup hanya tahu, tapi ingin mengenalnya lagi. Saudara sudah tahu Yesus, tapi mari lebih kenal lagi Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena dalam Hosea 4 ayat 6
dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, saudara. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, ya, atau hanya Kristen yang biasa-biasa saja, maka dia tidak bisa bertahan dalam situasi yang sulit seperti ini, saudara. Dalam situasi sulit seperti ini, saudara, kita harus benar-benar mengenal Allah kita. Supaya apa? Kita bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang produktif, saudara. Kata kuncinya itu adalah produktif. Apa itu produktif? Ya, produktif di sini yang dimaksud adalah produktif untuk Tuhan. Ya, kita produktif untuk Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita harus membuat produktif yang berikutnya, membuat banyak orang menuju kepada kebenaran. Jadi ada dua pengertian dari produktif tadi, saudara. Ya, produktif di dalam Tuhan dan produktif untuk membuat orang semakin banyak mengenal kepada kebenaran, saudara. Karena kenapa? Itulah rencana Tuhan untuk saya dan saudara. Itu rencana Tuhan di dalam Daniel pasal 11. Ya, saudara, kalau dalam Daniel pasal 11 ayat 32 dan 33, saudara, kita tadi sudah baca di ayat 32-nya, sedangkan di ayat 33-nya, saudara, kita akan baca sebentar. Di ayat 33, Daniel pasal 11 ayat 33. Saya akan bacakan. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa itu rencana Tuhan untuk kita semuanya, saudara. Dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ya, membuat banyak orang mengerti, dan yang kedua akan bercahaya seperti cakrawala, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti ada dalam kidung pujian yang mengatakan, Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bercahaya. Karena itu saudara, tetaplah produktif. Ya saudara, kuncinya adalah produktif. Kunci dalam meraih kesuksesan adalah selalu bertindak. Ada actionnya, saudara. Maka tak heran semua orang yang sukses pasti diawali dengan action. Jarang sekali, saudara, kita akan menemukan orang itu berhasil secara mendadak. Jarang, saudara. Tapi ada actionnya. Ada proses yang akan dia alami sebelum dia berhasil, saudara. Karena seperti pepatah kata bijak, saya kata-kata bijak, ada yang berkata begini, setiap perjalanan 1000 mil pasti diawali satu langkah. Setiap perjalanan 1000 mil, saudara, pasti diawali dengan satu langkah, saudara. Tidak mungkin orang itu akan bisa langsung menuju kepada langkah yang berikutnya. Tapi dia adalah mulai dari satu langkah. Itu adalah kunci dalam
keberhasilan, saudara. Karena itu ada action yang harus kita lakukan dalam ini, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama 5 action. Berapa, saudara? 5. Katakan kepada orang-orang di sebelah saudara, 5 yang harus kita lakukan. Kenapa 5? Bukan karena negara kita berdasarkan Pancasila, 5 sila, bukan. Tapi memang inilah ya, ada 5 hal yang akan kita pelajari. Apa itu action yang harus kita lakukan di masa yang sulit ini, saudara? Action yang pertama, ya, action yang pertama adalah tak harus kondisi sempurna, saudara. Ya, tak harus menunggu kondisi sempurna dulu. Saudara, kondisi sekarang ini seringkali kita merasa malas untuk mau melakukan apapun. Karena kenapa? Kita berpikir situasinya belum nyaman. Ya, pemerintah kan mengharapkan kita tidak kemana-mana. Kalau bisa, stay at home. Ya, bekerja di rumah, belajar di rumah. Ya, semua kita lakukan masih di rumah. Walaupun mungkin sudah ada diberikan kelonggaran, ya. Tapi kondisinya saat ini membuat kita merasa tidak nyaman, ya. Seolah-olah kita malas untuk mau bertindak dalam segala hal, saudara. Kita berpikir kondisinya tunggu baik aja, baru kita mau melakukannya. Tapi saudara, jangan tunggu kondisi sempurna. Sekarang kita harus tetap bertindak, saudara. Saya juga mengalami hal yang sama dengan saudara, mungkin, ya. Saudara, di masa sekarang ini yang paling itu menjadi satu hal yang dibutuhkan itu adalah kuota internet. Ya, saudara, banyak orang sekarang yang keluhannya adalah di mana-mana kalau seperti saya guru ngajar, ya, kuota internet itu yang paling jadi masalahnya sekarang. Nah, dalam online seperti ini, saudara, kita mengajar kepada anak-anak, dituntut kita supaya maksimal. Tapi kondisinya tidak seperti yang kita harapkan, ya. Semaksimal apapun saya mengajar melalui online, saya tetap masih lebih maksimal kalau saya tatap muka dengan murid. Saya bisa tahu anak murid saya karakternya gimana. Tapi kalau online, ya, kita hanya bisa melihat mereka di laptop, ya, dari kamera kita bisa tahu mereka. Puji Tuhan kalau mereka masih bisa mengikuti kita. Kita lagi asik ngajar, ya, tiba-tiba muridnya sudah tidak ada, ya. Ada yang sudah ngangkat kaki lah, ya. Ada yang sudah bagaimana, gurunya masih ngomong, ya, cuap-cuap terus sampai bosan, sampai capek. Tapi anak muridnya sudah tiba-tiba, "Mister, sorry saya left." Kenapa? Jaringan internetnya bermasalah. Terlalu banyak hal yang seperti itu, saudara, yang kita alami. Nah, kondisinya tidak nyaman. Tapi kita tidak bisa menunggu. Ya sudah, pendidikan stop dulu. Ya, tunggu coronanya pergi. Tidak bisa, saudara. Ya, pendidikan masih harus tetap berjalan. Belajar jarak jauh pun masih tetap dilakukan. Bahkan di tempat-tempat yang tertentu, ya, kalau tidak bisa, gurunya yang datang ke rumahnya untuk mengajarinya di tempat tertentu, saudara. Jadi kita harus tetap bertindak dalam kondisi seperti ini. Tak harus kondisi sempurna, saudara. Itu action yang pertama. Lalu action yang kedua, saudara, apa yang akan kita lakukan? Action yang kedua adalah yaitu do it, bukan duit. Ya, jangan salah, saudara, ya. Bukan duit, bukan hepeng, bukan apa itu namanya? Cien kalau bahasa orang ininya, ya. Bukan, tapi adalah D-U-I-T, do it, lakukan, saudara, ya. Jadi mari kita melakukan dalam hal apa? Lakukan dalam hal-hal yang kecil, setia dalam perkara-perkara kecil. Saudara, dalam Lukas 16 ayat 10, saudara ingat, itu adalah tentang perumpamaan talenta, ya. Dalam perumpamaan talenta Lukas 16 ayat 10 kita melihat hal kerajaan surga itu seumpama seperti seorang tuan yang ingin pergi, lalu dia memanggil 3 orang hambanya. Lalu apa yang terjadi? Tuan itu memberikan hamba yang pertama 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, hamba yang ketiga 1 talenta. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa orang hamba yang pertama itu adalah dia duit. Ya, dia mengerjakannya, mengembangkannya dari 5 menjadi
10. Lalu hamba yang kedua juga duit. Ya, sekali lagi bukan duit, bukan duit. Ya, dia mengembangkannya menjadi berapa, saudara? 4. Dan hamba yang terakhir cuma dikasih satu biji, 1 talenta, tapi dia tidak duit. Dia keep, dia simpan, dia tanam, ya. Dia marah kepada tuannya karena dia pikir dia cuma 1 dapatnya. Ini tidak adil. Saudara, benarkah Tuhan itu tidak adil kepada ketiga hambanya ini? Saya pikir bukan masalah tidak adilnya, saudara. Tapi bagaimana di sini tuannya melihat hamba yang pertama, hamba yang kedua ini setia. 5 dikasih, ya. 2 setia, 1 tidak melakukannya. Saudara, mari kita do it. Kerjakan, action, take action, saudara. Jangan bermalas-malasan, jangan berpangku tangan, saudara. Ya, seperti ini mau ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain, ya. Kan disuruh di rumah. Di rumah bukan berarti tidak ngapa-ngapain, saudara. Saudara yang di kantor pun mungkin sekarang masih bisa. Tapi mungkin saudara di kantor pun karena tidak seperti yang biasanya, saudara juga bermalas-malasan. Atau sekolah pun karena tidak di sekolah, di rumah, ya saudara juga belajarnya tidak dengan sungguh-sungguh. Saudara, anak-anak remaja, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Do it. Itu yang kedua. Action yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Action yang ketiga, saudara. Action yang ketiga ini adalah gunakan tindakan untuk singkirkan ketakutan. Action yang ketiga adalah gunakan tindakan untuk singkirkan ketakutan. Saya numpang tanya untuk kita semuanya, apakah saudara punya rasa takut? Saudara mungkin menjawab, ya, setiap orang punya rasa takut. Ya, takut tempat yang tinggi. Ya, takut sama apa gitu, kecoa. Ada yang takut sama kecoa. Takut dengan hal-hal yang lain, saudara. Mungkin punya ketakutan, ya. Takut kalau disuruh pimpin doa. Ada yang takut pimpin doa, saudara, ya. Takut untuk melakukan sesuatu, ada rasa takut. Tapi waktu kita tidak mau melakukan itu, maka ketakutan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Selamanya itu akan ada dalam hidup kita. Saya takut ketinggian, ya. Maka kalau saya diajak anak saya ke Dufan gitu, ya, yang naik apa? Yang seperti kora-kora gitu, ya. Saudara, itu kalau sudah tinggi, wah, saya bisa teriak gitu, ya, perutnya sakit, ya. Jadi saya kadang-kadang sudah tidak berani lagi. Tapi saya coba. Ya, walaupun habis itu masih juga nggak bisa, saudara, ya. Tapi kalau seperti ketinggian naik pesawat, saya waktu pertama naik pesawat ya takut, ya. Tapi lama-lama sekarang tambah doyan gitu, ya. Kalau bisa sih naik pesawat dulu gitu, ya. Karena kenapa? Enak ternyata, saudara, ya. Jadi gunakan tindakan untuk singkirkan ketakutan kita ini, saudara. Jangan menjadikan ketakutan itu membuat kita tidak mau berusaha untuk melakukannya, saudara. Ya. Jadi gunakan tindakan itu, saudara. Itu yang ketiga. Action yang keempat, saudara. Apa action yang keempat? Action yang keempat adalah fokus pada kehidupan saat ini. Action yang keempat yang perlu kita lakukan adalah fokus pada kehidupan saat ini, saudara. Saudara, kita tidak lagi harus berpikir bahwa coba, ya, kalau tidak ada corona, ya, kita mungkin akan lebih enak. Ya, bisa kita mengandai-andai seperti itu, saudara. Tapi yang harus kita tahu bahwa sekarang ini kondisinya adalah dengan ada corona ini ternyata itu ada dampak positifnya, saudara. Ya, dengan akan adanya new normal, ya, dikatakan seperti itu ada dampaknya, saudara. Saudara, saya merasa bahwa dengan ada corona ini, saya dengan keluarga, ya, di rumah itu lebih banyak waktunya, ya, daripada waktu tidak ada corona. Ya, di rumah waktunya sangat sedikit, tidak banyak waktu bisa digunakan. Action yang keempat, saudara, adalah tadi kita fokus kepada kehidupan saat ini.
Saudara, kehidupan saat ini adalah kehidupan di mana kita masuk kepada new normal, saudara. Ya, berarti new normal kita berbicara soal bagaimana pola hidup kita yang harus kita ubah, saudara. Kita melihat bahwa di dalam musim corona seperti ini, saudara, kita melihat bahwa mulai fokus kehidupan saat ini adalah seperti dalam keluarga. Kita lihat, ya, keluarga saat ini sudah mulai banyak waktu digunakan untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Sebelum ada corona, tentunya kita tahu Jakarta sangat sibuk sekali, ya. Banyak orang tua yang tidak bisa punya waktu kepada anaknya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Anaknya hanya bisa dikasih dengan fasilitas saja. Tapi mau tidak mau, dengan adanya corona seperti ini, saudara, kita lihat di mana orang tua mungkin tidak bisa lagi harus bekerja di kantor, harus di rumah. Nah, dengan begitu, saudara, kita lihat orang tua mulai banyak waktu dengan anaknya. Orang tua mulai memperhatikan anak. Anak mulai merasakan bahwa ternyata dengan ada corona seperti ini ada dampak positifnya juga, saudara. Nah, itu yang harus kita sadari, saudara, bahwa kita fokus hidup pada saat ini, saudara. Ya, kita mulai harus merasakan bahwa ini zamannya mungkin mau tidak mau semua sudah harus berkembang dengan zaman teknologi. Ya, kita mengajar sudah harus mengembangkan dengan teknologi yang semakin modern, saudara. Nah, itu adalah fokus dalam kehidupan saat ini. Ya, saya pun bersyukur dengan adanya waktu di rumah banyak mengajar. Ya, saudara, ada waktu juga untuk bisa bermain dengan anak. Fokus kehidupan pada saat itu. Ini adalah action yang keempat. Nah, yang terakhir, saudara, ya, biasanya kalau sudah terakhir sudah mulai tersenyum. Yes, sebentar lagi selesai, gitu ya. Action yang kelima, saudara, yaitu apa? Action yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi yang sulit ini, saudara, bukan hanya berdiri teguh, tapi take action. Yang kelima itu adalah to the point. Apa maksudnya to the point, saudara yang dikasih Tuhan? Ada banyak orang menyalahkan kondisi yang ada saat ini, mencoba mencari sebenarnya kenapa sih virus corona ini bisa ada di Indonesia? Ya, jangan-jangan gara-gara ini pemerintah telat untuk menanganinya. Saudara, kita tidak mencari siapa yang salah, saudara, tapi kita harus tahu to the point. Permasalahannya itu adalah sekarang ini kenapa saya tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, yang produktif. Itu adalah permasalahannya di diri kita sendiri. To the point, oh ini penyebabnya adalah saya yang tidak mau mencari potensi diri saya lebih lagi. Saya yang tidak mau mencoba apa sih yang baik yang bisa saya lakukan di kondisi yang seperti ini. Saudara, saat-saat seperti inilah saudara mulai harus sadar permasalahannya itu adalah siapa? Diri kita mungkin. Bukan masalahnya kita serahkan kepada pemerintah. Ini pemerintah yang salah. Jangan, saudara. Kita yang harus mulai merasakan bahwa ini harus berubah adalah saya sendiri. To the point. Lihat kepada diri kita, saudara. Jadi cari tahu adalah permasalahannya itu, langsung katakan, oh ini permasalahannya saya. Saya yang tidak bisa untuk mau merubah kehidupan saya lebih baik lagi, saudara. Ya, jadi to the point kepada permasalahannya, saudara. Katakan, iya, saya harus bisa melakukan suatu tindakan yang baik untuk memperbaiki segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, itu, saudara, 5 action yang harus kita lakukan. Mari kita simpulkan bersama-sama 5 action yang harus kita lakukan tadi, saudara. Yang pertama adalah tak harus menunggu kondisi sempurna. Ya. Yang kedua adalah kita harus do it. Dan yang ketiga, saudara, kita harus lakukan adalah gunakan tindakan untuk singkirkan rasa takut. Gunakan tindakan untuk singkirkan rasa takut. Yang keempat, fokus pada kehidupan saat ini. Dan yang terakhir itu adalah kita diminta supaya kita
bisa tetap to the point dalam segala permasalahan yang ada. Ini saudara yang kita akan pelajari dalam situasi yang sulit seperti ini. Saya tahu memang ini tidak nyaman bagi kita, tapi bukan berarti kita mengalah, kita kalah dalam situasi ini. Saudara, kita harus tetap bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Stand firm, take action. Biarlah kita bisa seperti yang diharapkan oleh firman Tuhan tadi yang sudah kita baca dalam Daniel pasal 11 ayat 32. Saya berharap tetap semangat anak-anak remaja, jangan kendor dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam belajar ya. Kita tahu waktunya Tuhan pasti adalah yang terbaik. Pasti semua badai itu akan berlalu ya. Tapi bukan dengan berarti kita hanya berdiam diri menunggu ya kapan Tuhan ini akan segera berlalu, tidak. Tapi adalah kita berdiri teguh, tapi kita juga actionnya harus ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita bersama-sama melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, berilah kami kemampuan supaya dalam situasi yang saat-saat ini tidak baik, yang tidak nyaman ini Tuhan, kami tetap percaya sekali lagi Tuhan bahwa Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami bisa melewati semuanya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak remaja yang tetap berdiri teguh, tapi kami juga ingin melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak remaja GKI Pakuan Tuhan, agar di masa-masa mereka sekolah di rumah, dan masa-masa juga ada yang kuliah dan bekerja, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, yang sudah kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, setelah mendengar apa yang tadi Kak Timotius bawakan dalam firman Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada minggu hari ini dengan terima kasih Tuhan. Dalam diriku
terima kasih semuanya yang udah ikut ibadah pada hari ini, pada minggu ini. Semoga apa yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir berkenan di hadapan Tuhan, dan happy Sunday semuanya.